Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membagikan apa saja yang ada dalam WordPress saya. Nah, ini WordPress-nya dinamai pengembangan multimedia matematika. Bisa dilihat dalamnya. Nah, yang pertama ini coba paling kita lihat ini saya post adalah majalah. Nah, majalah ini adalah majalah produk yang saya tawarkan ini adalah emping ceplis Labuan. Nah, ini adalah suatu produk makanan khas Banten di mana di sini saya promosikan dalam bentuk majalah yang di dalamnya terdapat poster, kemudian isinya, kemudian kandungan-kandungan yang terdapat emping dan proses pembuatan serta denah lokasi, kemudian video produknya. Nah, ini bisa dilihat dalam postingan tanggal 4 Juni 2017. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini berupa majalah. Nah, majalah ini bentuknya dalam PDF. Langkah awal untuk membuat majalah itu kita bisa buat di Adobe InDesign. Nah, kemudian diekspor dalam bentuk PDF. Nah, ini dia sudah jadi dalam bentuk PDF-nya. Ini ada majalah emping ceplis Labuan. Nah, majalah ini mengandung konten yaitu produk emping ceplis Labuan itu sendiri. Nah, emping ceplis Labuan ini adalah produk rumah olahan berasal dari Labuan yang dipasarkan oleh Toko Putra HS999. Toko Putra HS999 ini letaknya di Jalan Maulana Hasanuddin nomor 96, Pasar Lama, Serang, Banten. Toko Putra ini banyak menjual beraneka ragam oleh-oleh khas Banten. Salah satunya itu adalah emping ceplis khas Labuan ini. Bisa kita lihat di majalah ini. Nah, ini dia adalah poster yang dibuat untuk mempromosikan produk emping ceplis Labuan kepada khalayak, kepada masyarakat Banten terutamanya, ataupun wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk bisa membeli emping ceplis Labuan ini. Merupakan suatu langkah untuk mempromosikan. Nah, ini dia emping ceplis rumah olahan Labuan, Banten. Nah, daftar isi dari majalah ini terdapat halaman sampul, halaman judul, produk, kemudian denah lokasi dan video produk. Nah, di sini mengandung konten produknya, di mana bahwa yang pertama, melinjo ini ternyata kaya akan antioksidan yang dapat memperkuat ketahanan tubuh dari radikal bebas. Protein utama pada biji melinjo inilah yang dipercaya sangat efektif untuk menanggulangi radikal bebas penyebab berbagai macam penyakit seperti hipertensi, kolesterol, penyempitan pembuluh darah, serta penuaan dini. Kemudian emping melinjo juga adalah sejenis keripik yang dibuat dari buah melinjo yang telah tua. Kemudian bahan baku yang digunakan pun adalah buah melinjo yang sudah dikupas atau bisa disebut dengan biji melinjo. Kemudian emping ceplis melinjo ini merupakan oleh-oleh khas Banten yang merupakan olahan rumahan. Nah, olahan rumahan yang dibuat dari rumah olahan di Labuan, Pandeglang, Banten. Nah, emping ceplis Labuan ini terdiri dari berbagai varian rasa seperti manis pedas, gurih, dan pedas asin. Nah, lokasinya pun untuk bisa mendapatkan emping ceplis Labuan ini cukup strategis dan mudah sekali untuk dijangkau. Lokasinya cukup naik angkutan umum sekali dari Terminal Pakupatan, berlokasi di Jalan Maulana Hasanuddin nomor 96, Pasar Lama, Serang, Banten. Memang ini emping ceplis berasal dari Labuan, namun diadopsi langsung oleh Toko Putra HS999 ini, yang dibuat langsung dari rumah olahan Labuan, Banten. Nah, di sini terdapat denah lokasinya. Bisa kita buka untuk denah lokasinya itu. Bisa kita lihat. Denah lokasi ini menunjukkan jalan yang ditempuh. Nah, jalan yang ditempuh ini itu dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hingga Pasar Lama, Serang, Banten, lepatnya di Jalan Maulana Hasanuddin nomor 96 tadi. Nah, itu dia. Nah, ini dia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hanya membutuhkan waktu 16 menit saja menuju
lokasi gitu. Dan ya cuma sekitar 3,4 km aja. Nah, ini lokasinya ditempuh dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ditempuh selama waktu perjalanan 16 menit, kemudian waktu jarak tempuhnya itu adalah 3,4 km. Itu tadi. Nah, kemudian itu tadi denah lokasinya. Nah, ini tadi majalahnya. Selain konten majalah Emping Ceplis Labuan ini juga mengandung konten di sini video produk. Bisa di play, klik tengah playnya. Nah, ini video produknya. Di sini menjelaskan terkait banyak sekali konten-konten yang terdapat dalam majalah itu tadi. Ini dibuka dengan pembukaan, kemudian di sini nah ini dia tadi ya, mengandung majalah tadi. Nah, endingnya itu menunjukkan denah lokasi seperti tadi. Nah, untuk pembuatan majalah ini tentu tidak lepas dari banyak dukungan. Yang pertama, terima kasih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan segala pengerjaan untuk pembuatan majalah ini. Kemudian tidak lupa juga kepada toko Putra HS 999 di mana telah menjadi mitra dalam sehingga saya bisa untuk memasarkan produknya gitu ya. Dan tentunya tidak lupa kepada rumah produksi olahan Emping Ceplis Labuan gitu. Itu tadi majalah Emping Ceplis Labuan. Nah, selain itu dalam dalam WordPress pengembangan multimedia matematika ini terdapat konten media pembelajaran pula. Nah, ini seperti penggunaan GeoGebra dalam statistik. Namun, sebelum ke penggunaan GeoGebra dalam statistik, bisa ke penyajian data. Nah, di dalam WordPress ini juga disajikan materi pembelajaran. Nah, di sini kebetulan materi pembelajarannya ialah penyajian data kelas 8 SMP. Nah, di sini terdapat pengertian statistik dan statistika, kemudian bentuk penyajian datanya itu bisa disajikan dalam tabel frekuensi, kemudian ini adalah include, terus habis itu bisa disajikan dalam diagram batang, kemudian histogram, kemudian diagram lingkaran, diagram garis, poligon frekuensi, dan tentunya ada ukuran statistik juga. Ini berikut materi pembelajarannya yang bisa dilihat dan diakses secara langsung dalam WordPress-nya. Nah, alamat WordPress-nya itu sendiri adalah anggrilanyrnynt.wordpress.com. Nah, video pembelajaran matematika, materi statistika. Nah, ini adalah mengenai bagaimana video pembelajaran itu dibuat. Nah, di sini menjelaskan tentang pengumpulan, penyajian, penganalisaan, dan penafsiran data dalam bentuk angka, tujuan. Nah, ini lebih konten di dalamnya itu adalah menjelaskan apa yang terdapat dalam WordPress tadi, yaitu salah satunya adalah
materi penyajian data yang diupload secara langsung di WordPress Angrila NRN YNT. Kemudian kita tahu bahwa matematika itu mempunyai salah satu software untuk membuat grafik, kemudian menentukan tabel, membuat tabel yang berhubungan dengan matematika, bidang koordinat, sistem kartesius, itu bisa dibuat dalam suatu aplikasi. Nah, aplikasi itu adalah dinamakan GeoGebra. Nah, salah satu statistika pun bisa dibuat atau bisa dihitung melalui aplikasi GeoGebra ini. Nah, di sini saya membuat video penggunaan GeoGebra dalam statistika. Bisa dilihat ya. Nah, berikut penggunaan GeoGebra untuk materi pelajaran statistik. Nah, ini. Video ini menjelaskan mengenai penggunaan GeoGebra itu sendiri, bahwa untuk aplikasi GeoGebra pun walaupun dalam statistik tidak ada untuk hubungannya dengan tabel koordinat, sistem kartesius, bidang ruang, bangun datar dan lain sebagainya, namun di sini juga bisa dilihat gitu ya, bisa dihitung, yaitu untuk menghitung modus, kemudian menghitung nilai rata-rata, kemudian untuk menghitung nilai tengah atau yang biasanya disebut dengan median, kemudian nilai kuartil 1, kuartil 3 hingga varians gitu ya. Ini juga ditampilkan untuk menghitung nilai rata-rata, masukkan semua nilai datanya, kemudian nilai jumlah semua datanya, kemudian enter. Nah, itu masukkan rumusnya, itu adalah sama dengan min, kayak gitu. Ini disajikan. Nah, ini untuk menghitung median pun juga tidak kalah berbeda gitu ya, tidak jauh berbeda. Kemudian untuk menghitung kuartil pun juga sama. Untuk menghitung nilai kuartil 1 tinggal masukkan aja saya sama dengan Q1, kemudian tinggal memasukkan datanya, kemudian klik enter. Begitu dengan seterusnya, kuartil 1, kuartil 3. Namun untuk kuartil 2 kan itu adalah sama aja, kuartil 2 sama dengan nilai median itu sendiri. Kemudian kalau misalnya varians, sama aja tadi ya, sama dengan varians dan kemudian include datanya. Seperti itu. Nah, ini untuk bisa menghitung atau membuat tabel histogram dalam aplikasi GeoGebra. Nah, ini video pembelajarannya tadi. Jadi aplikasi GeoGebra pun kan bisa dilihat di sini ya, ada beberapa item yang bisa dibuat untuk menghubungkan titik, menghubung grafik, membuat lingkaran, diagram, koordinat, pokoknya berhubungan dengan koordinat. Kemudian segala tentang matematika bisa dihitung di sini. Itu tadi bisa video penggunaan GeoGebra dalam statistik. Nah, untuk aplikasi GeoGebra-nya pun bisa. Nah, ini adalah template dari GeoGebra-nya langsung, yaitu bisa diupload. Jadi kita bisa menggerakkannya gitu ya. Nah, namun sebelum itu untuk melihat template dari aplikasi GeoGebra dalam statistik ini, kita harus menghubungkan PC kita itu dengan internet dulu. Nah, setelah terhubung, kemudian hubungkan PC-nya dengan internet, baru bisa dilihat seperti itu. Jadi artinya harus connect dulu ke internet, memang karena
aplikasi GeoGebra ini kita harus membuat dulu akun GeoGebra untuk kita, kemudian menge-share-nya itu lewat WordPress. Nah, template-nya ini tuh bisa kita gerak-gerakan gitu, bisa kita kearahkan gitu ya, mau kemana seperti itu. Ini lagi proses untuk menghubungkan internet ke PC untuk melihat aplikasi GeoGebra dalam statistika. Sedikit lama karena memang ini adalah tethering dari handphone ke PC. Sebentar, ini mungkin ada terjadi kesalahan. Nah, ini bisa kita buka lagi. Agak sedikit lola ya. Dan kita bisa gerakan. Namun sedang on proses rupanya. Mohon maaf, sabar menunggu. Ini prosesnya sangat lama ya. Kita saat ini bisa lihat, namun belum muncul. Nah, ini aplikasi GeoGebra dalam statistik ini diupload pada tanggal 7 Mei 2017. Nanti yang bisa kita lihat itu adalah template dari GeoGebra-nya, akun GeoGebra-nya seperti itu. Nah, ini masih on proses ya, masih loading. Maaf, mungkin ini ada tidak, karena aksesnya memang lama ya. Mohon maaf, sabar menunggu, ini terjadi. Nah, ini dia. Nah, ini template-nya nih. Nah, template-nya ini kita bisa lihat ya. Kita bisa goyangkan tuh ya. Kita bisa geser. Kita mau lihat secara besar itu seperti apa ini. Itu kita bisa lihat gitu. Nah, bisa diperbesar. Nah, tuh ya, kita bisa lihat diperbesar gitu, histogramnya 15. Kemudian untuk nilai min tuh ya. Di sini juga kita bisa lihat gitu ya. Untuk untuk rumusnya bisa dipakainya gimana, seperti itu. Bisa diperkecil, diperbesar. Nah, inilah template aplikasi GeoGebra dalam statistik. Nah, memang ada beberapa cara untuk bisa menempelkan atau memasukkan aplikasi GeoGebra ini dalam WordPress. Salah satu caranya itu adalah kita harus membuat akun GeoGebra-nya terlebih dahulu, kemudian membuat perhitungannya dalam GeoGebra. Setelah itu kemudian klik save, kemudian habis itu di share. Nah, share-nya itu dalam bentuk link. Nah, linknya itu kemudian kita copy, kemudian kita paste di halaman WordPress kita, kemudian klik post. Nah, setelah di post, nah ini akan muncul seperti ini template-nya. Namun sebelum itu kita harus mempunyai aplikasi Java dulu untuk dapat menempelkan aplikasi GeoGebra dalam WordPress itu, seperti itu. Tadi aplikasi GeoGebra, kemudian juga terdapat majalah Pink Ceplis Labuan. Nah, itu tadi ya
apa saja konten yang terdapat dalam WordPress pengembangan multimedia matematika ini. Jadi lebih kaitannya itu adalah mengenai yang pertama, pengenalan produk khas Banten, yaitu untuk benar-benar mengenalkan terutama bagi masyarakat luas umumnya, apalagi kalau misalnya sangat malu sekali bagi masyarakat Banten yang nggak tahu gitu ya. Kemudian untuk mencoba memasarkan produknya gitu ya, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, kemudian dan memang lebih memperkenalkan seperti itu apa saja sih ya warisan, kemudian oleh-oleh khas yang bisa kita beli, bisa kita telusuri di Banten itu, seperti itu. Nah, selain itu tadi pengenalan produk, kemudian adalah yang kedua itu mengenai media pembelajaran gitu ya. Media pembelajaran include bisa kita share melalui WordPress. Nah, WordPress ini kan adalah suatu blog gitu, suatu bentuk postingan tulisan yang bisa dilihat oleh banyak orang gitu ya. Kita meng-share informasi yang kemudian setiap orang bisa mengakses gitu ya, mengakses WordPress kita untuk bisa berbagi informasi dan melihat informasi apa yang kita berikan gitu ya, sama-sama berbagi informasi gitu ya. Kemudian selain media pembelajaran tadi, kemudian kita bisa juga membuat video pembelajaran gitu ya, bagaimana video pembelajaran itu seperti itu. Kemudian kita juga bisa memperkenalkan salah satu aplikasi matematika yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Salah satunya tadi adalah penggunaan GeoGebra dalam materi statistika gitu. Dan kemudian di sini juga bagaimana caranya menempelkan template, nah aplikasi GeoGebra-nya ini gitu dalam statistika. Itu tadi gitu, isi apa saja sih yang ada dalam WordPress pengembangan multimedia matematika itu. Nah, ini ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.